Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami kelompok 6. Kami akan membahas materi tentang strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama, definisi pembelajaran kontekstual. Menurut aku, bahwa hakikat pembelajaran kontekstual adalah proses belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, sehingga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan. Yang berikut, strategi pembelajaran kontekstual. Ini strategi pembelajaran kontekstual yang dapat diterapkan saat melaksanakan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan. Yang kedua, mencoba. Yang ketiga, mengaplikasikan. Yang keempat, kerjasama. Dan yang kelima, transfer ilmu. Yang berikut penerapan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, menemukan atau inquiry, bertanya, masyarakat, kelompok belajar. Yang kelima, pemodelan. Keenam, refleksi. Ketujuh, penilaian autentik. Yang berikut karakteristik strategi pembelajaran CTL. Yang pertama, kerjasama antar peserta didik dan guru. Yang kedua, saling membantu antar peserta didik dan guru. Yang ketiga, belajar dengan bergairah. Keempat, pembelajaran terintegrasi secara kontekstual. Yang kelima, menggunakan multimedia dan sumber belajar. Keenam, cara belajar siswa aktif. Yang ketujuh, sharing bersama teman. Yang kedelapan, siswa kritis dan guru kreatif. Yang kesembilan, dinding kelas dan lorong kelas penuh dengan karya siswa. Yang kesepuluh, laporan siswa, buku hasil karya, buku hanya. Yang kesepuluh, laporan siswa bukan hanya buku rapot, tetapi juga hasil karya siswa atau laporan. Hasil praktikum dan sebagainya. Yang berikut prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran CTL. Ada 3 prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran CTL, yaitu yang pertama, pendahuluan. Terdapat 3 hal yang harus dilakukan guru dalam tiga tahap tersebut, yaitu yang pertama, pendahuluan. Saat guru mengajar, guru harus menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pembelajaran yang akan dipelajari. Guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual yang akan diterapkan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 6 peserta didik. Yang berikut kegiatan inti. Kegiatan inti dalam pelaksanaan strategi pembelajaran kontekstual penguatan karakter adalah kegiatan utama peserta didik dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dalam hal ini, tugas yang dilakukan peserta didik adalah sebagai berikut: berkunjung ke perpustakaan untuk mencari sumber bacaan yang dibutuhkan. Sedangkan kelompok yang lain mencari materi yang ada pada buku pembelajaran yang telah tersedia. Yang ketiga, penutup. Pada tahap akhir, peserta didik menyimpulkan hasil observasi atau wawancara dan hasil diskusi kelas dibantu oleh wali kelas atau guru yang mengajar. Yang berikut kelebihan dan kelemahan strategi pembelajaran kontekstual. Kelebihan dari model pembelajaran kontekstual: yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang ketiga, menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka pelajari.
Yang keempat, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Yang kelima, pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keenam, membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Yang ketujuh, terbentuk sikap kerjasama yang baik antar individu maupun kelompok. Kelemahan model pembelajaran kontekstual. Yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Dalam kelas, kemampuan siswa berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi pelajaran karena tingkat pencapaian siswa tidak sama. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran dengan model CTL akan nampak jelas antar siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang kurang kemampuannya. Yang keempat, bagi siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran kontekstual akan terus tertinggal dan sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Karena dalam proses pembelajaran ini, kesuksesan siswa tergantung dari keaktifan dan usaha siswa itu sendiri. Dengan baik mengikuti setiap pembelajaran, dengan model ini tidak akan menunggu teman yang tertinggal dan mengalami kesulitan. Yang kelima, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model kontekstual ini. Yang keenam, kemampuan siswa berbeda-beda dan siswa yang memiliki kemampuan intelektual tinggi namun sulit untuk mengapresiasikannya. Kesimpulan dari kami, pengajaran dan pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Pembelajaran kontekstual terjadi apabila siswa merasakan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan memicu pada masalah-masalah dunia yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, siswa, dan tenaga kerja. Baik, waktu selanjutnya kami berikan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya akan memberikan satu pertanyaan kepada kelompok yang presentasi, yaitu bagaimana seorang guru dapat menghubungkan pengalaman siswa sehari-hari dengan dalam pembelajaran kontekstual. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Ginto. Bagaimana seorang guru menghubungkan pengalaman siswa sehari-hari dalam proses pembelajaran dengan memakai strategi pembelajaran kontekstual. Menurut kami, sebagai seorang guru harus mempunyai ide agar bisa membuat suasana dalam kelas itu menyenangkan. Terus guru juga harus mencari bagaimana cara untuk menghubungkan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada murid-murid berkaitan dengan dunia nyata siswa. Seperti kalau belajar tentang matematika, bangun datar, guru bisa menjelaskan kepada mereka kalau bangun datar itu seperti apa. Itu tuh kan ada dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang seperti bola, atau bola kan lingkaran, habis itu ke jendela itu persegi panjang, pintu persegi panjang, papan tulis persegi panjang, begitu. Itu kalau ini guru juga bisa membuat alat peraga yang berkaitan dengan keseharian anak-anak, seperti kalau dalam pembelajaran matematika juga guru membuat alat peraga untuk materi penjumlahan. Guru bisa membuat kincir angin, terus tulis dia punya huruf angka-angka supaya mereka boleh belajar dan berjalan kelas. Itu
gunanya ng bagaimana Ginto? Yes, ikut. Pas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Salam.